Mentari baru saja menanjak ketika Presiden Prabowo Subianto membuka map-map laporan dari seluruh penjuru negeri. Meja kerjanya di Istana Merdeka dipenuhi data, angka kemiskinan, progres pembangunan, hingga surat-surat dari rakyat biasa. Namun pagi itu, selembar kertas dengan tulisan tangan sederhana menarik perhatiannya. Tulisannya sedikit miring, tintanya memudar, tapi pesannya kuat, "Pak Presiden, kami bukan ingin dimanja, kami hanya ingin didengar." Surat itu berasal dari Desa Soagi Malaha, wilayah terpencil di Halmahera Timur, Maluku Utara. Disertai tanda tangan seorang anak muda bernama Fadli dan cap resmi dari kantor gubernur. Di bagian bawah surat itu, tertera tulisan, dikirim atas arahan langsung Gubernur Syarly Coanda. Nama itu tak asing bagi Prabowo. Ia tahu Syarly adalah sosok langka, pemimpin muda, perempuan, dan dikenal tak ragu berjalan kaki menembus hutan demi meninjau sekolah yang hampir ambruk. Prabowo meletakkan surat itu di atas tumpukan laporan kementerian. Ia memandang jendela sejenak, lalu menekan bel. Ajudan masuk, dan tanpa ragu Prabowo berkata, "Siapkan kunjungan ke Maluku Utara. Jangan resmi, saya ingin dengar langsung dari mereka. Tak ada konferensi pers, tak ada rombongan besar. Hanya beberapa orang kepercayaannya, dan tentu saja, tekad yang tak bisa ditunda." Beberapa jam kemudian, Gubernur Syarly menerima panggilan langsung dari istana. "Syarly, saya mau ke Halmahera. Bantu saya mendengar rakyatmu." Suara Prabowo terdengar berat namun tulus. Syarly tak menjawab seketika, ia terdiam, menelan ludah, lalu dengan mantap menjawab, "Saya siap, Pak Presiden. Rakyat kami sudah lama menunggu didengar, bukan hanya dilihat." Sementara itu, di desa-desa pelosok, kabar bahwa Presiden akan datang menyebar seperti api dalam ilalang kering. Para ibu mulai membersihkan halaman, para bapak memperbaiki kursi kayu di balai desa, dan anak-anak menggambar bendera merah putih di kertas buram. Mereka tak peduli soal protokoler, tak mengerti tentang kunjungan kenegaraan. Yang mereka tahu, pemimpin tertinggi akan menginjakkan kaki di tanah mereka. Syarly memetakan rute kunjungan dengan cermat. Ia sengaja memilih jalur terpanjang dan paling sulit, bukan untuk membuat Prabowo kagum, tapi agar sang presiden bisa merasakan denyut kehidupan yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Maluku. Ia tahu, hanya dengan melihat langsung, seorang pemimpin bisa memahami lebih dari sekadar angka. Di ruang kerjanya yang sederhana di Ternate, Syarly menatap peta provinsi Maluku Utara yang penuh garis putus-putus dan titik-titik merah, simbol keterisolasian. Ia menghela napas panjang. Ini bukan sekadar kunjungan presiden. Ini bisa menjadi titik balik sejarah. Sebab bagi rakyat timur, suara mereka bukanlah gema, melainkan bisikan yang terlalu lama terabaikan. Di tengah riuhnya provinsi kepulauan yang terhampar luas, Syarly Coanda berdiri sebagai simbol keberanian dan harapan baru. Ia bukan bagian dari dinasti politik, tak lahir dari keluarga elit, dan justru ditempa oleh kerasnya hidup sebagai anak nelayan di pesisir Taliabu. Ketika terpilih sebagai gubernur, banyak yang meragukan kemampuannya memimpin daerah dengan geografi yang begitu rumit. Namun perlahan, ia membungkam keraguan itu dengan kerja nyata, bukan pidato. Syarly tak pernah nyaman duduk terlalu lama di kantor. Ia lebih sering berada di kapal kayu, truk terbuka, bahkan terkadang berjalan kaki untuk meninjau langsung kondisi desa-desa yang tak pernah terjamah pejabat tinggi. Ia dikenal rakyat bukan karena baliho, tapi karena tangannya pernah membantu mengangkat karung beras saat banjir bandang melanda Pulau Obi. Namanya hidup di ingatan rakyat karena ia hadir, bukan sekadar lewat. Ketika menerima kabar bahwa presiden akan datang tanpa pengawalan berlebihan, hatinya campur aduk. Ini bukan kunjungan seremonial, ini permintaan tulus dari seorang kepala negara yang ingin mendengar suara rakyatnya. Tanpa menunggu instruksi dari pusat, Syarly langsung menyusun rute darurat yang akan membawa presiden ke tempat-tempat yang selama ini hanya dihuni cerita dan kesunyian. Ia tahu Prabowo bukan tipe pemimpin yang menyukai skenario-skenario manis. Maka ia tak menyiapkan panggung kehormatan atau iring-iringan panjang. Yang ia siapkan adalah realita. Jalan berlubang, jembatan reyot, rumah singgah yang dindingnya dari anyaman bambu, dan wajah-wajah yang menggantungkan hidup pada laut yang tak selalu ramah. Itulah wajah sejati Maluku Utara yang ingin ia perlihatkan. Di balik layar, Syarly menenangkan para stafnya yang cemas. Ia meminta mereka tak terlalu sibuk menyambut, melainkan lebih fokus pada memastikan warga bisa bertemu langsung dengan presiden. Biar rakyat yang bicara, jangan disaring,
Jangan disunting, ucapnya tegas. Dalam benaknya, ini bukan soal popularitas, tapi soal kepercayaan yang harus ditebus dengan keberanian memperlihatkan apa adanya. Sore harinya, ia menyempatkan diri duduk di teras rumah dinas, memandangi langit yang mulai berubah jingga. Hatinya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena tahu kunjungan ini akan membawa konsekuensi besar. Bila Presiden puas, proyek pembangunan akan bergerak lebih cepat. Namun jika tidak, seluruh harapan rakyat bisa kembali terkubur di balik tumpukan birokrasi. Shirley menulis sebuah catatan kecil yang akan ia simpan di saku bajunya saat mendampingi Presiden nanti. Di situ tertulis, bukan jabatan yang membuatku kuat, tapi tangis dan tawa rakyat yang kutemui di jalan. Bila mereka menyerah, aku gagal. Di saat yang sama, di Istana Merdeka, Prabowo bersiap menyingsingkan lengan baju dan menyusuri timur bersama pemimpin perempuan yang tak pernah gentar menghadapi kenyataan. Langit Ternate pagi itu cerah, tetapi di pelabuhan kecil, udara terasa menggantung. Warga sudah berkumpul sejak subuh, membawa panji-panji kecil, janur kelapa, dan harapan besar yang tak bisa mereka sembunyikan. Kapal cepat dari arah utara mulai mendekat, dan bisik-bisik berubah jadi sorak. Presiden Prabowo, dengan kemeja putih lengan digulung dan celana kaki lusuh oleh perjalanan, melangkah turun tanpa pengawalan kaku. Di sampingnya, Shirley Coanda berjalan dengan raut tenang, matanya menyapu kerumunan seperti mencari seseorang. Tanpa seremoni, mereka langsung menuju kendaraan terbuka yang sudah disiapkan. Rute pertama bukan kota, melainkan desa di balik bukit dan hutan lebat. Jalannya sempit, bebatuan tajam mengguncang kendaraan. Di beberapa titik, Prabowo turun dan berjalan kaki. Di satu tanjakan, ia terpeleset lumpur, tapi justru tertawa saat seorang anak kecil membantunya berdiri. "Bapak Presiden juga bisa jatuh?" tanya si anak polos. Prabowo mengangguk, "Tentu, kalau jalannya belum beres." Setiap pos pemberhentian menyajikan cerita yang belum pernah terdengar di Jakarta. Di pesisir desa Galela, nelayan mengadu soal hasil tangkapan menurun karena kapal besar dari luar daerah menguasai laut mereka. Di lereng Gunung Gamponora, petani pala menyampaikan keinginan agar hasil kebun mereka bisa langsung dijual ke luar negeri tanpa perantara yang menekan harga. Prabowo mendengarkan, tak mencatat, tapi ingatannya tajam seperti silet. Ia membalas dengan janji bukan dalam bentuk kata, tapi dengan raut serius dan gumaman, "Kita ubah ini." Shirley menjadi jembatan yang lincah antara dialek lokal dan bahasa kebijakan. Ia menjelaskan tanpa menyederhanakan, dan menjembatani tanpa mereduksi. Rakyat percaya padanya karena ia pernah merasakan lapar bersama mereka, pernah kehujanan saat menunggu kapal tak kunjung datang, dan pernah ikut menggali parit saat banjir memutus akses desa. Di satu desa, pegunungan, sekelompok pemuda adat mempersembahkan tarian cakalele bukan untuk menyambut, melainkan sebagai simbol peringatan. Tarian itu membawa pesan agar pemimpin pusat tak sekadar datang, tapi juga kembali. Prabowo menerima pesan itu dengan kepala tertunduk, lalu berdiri dan berkata, "Saya tidak datang untuk ditonton. Saya datang agar kalian bisa bicara." Ucapan itu disambut pekik semangat, dan beberapa pemuda bahkan memeluk sang presiden dengan air mata. Setiap langkah membawa Prabowo lebih dekat pada denyut timur Indonesia yang selama ini seperti dibiarkan sendiri. Ia mulai memahami, bahwa di balik bentang laut biru dan pegunungan hijau yang memesona, ada masyarakat yang berjuang dalam diam. Mereka tak minta dikasihani, hanya ingin hak mereka diperlakukan setara dengan saudara mereka di barat. Hari mulai condong ke senja ketika Prabowo dan Shirley tiba di desa terakhir untuk hari itu. Di sebuah rumah panggung kayu, keluarga petani mengundang mereka makan malam sederhana. Prabowo duduk di lantai, menyantap singkong rebus dan ikan bakar sambil mendengarkan kisah seorang ibu yang kehilangan 2 anak karena tak ada puskesmas terdekat. Dalam gelap yang hanya diterangi pelita, Prabowo menyadari, membangun Indonesia bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang hadirnya seorang pemimpin di tengah rakyatnya, dalam terang maupun gelap. Langit malam di desa Luku berhiaskan bintang-bintang yang seolah lebih dekat dari biasanya. Tak ada gemerlap lampu jalan, hanya cahaya redup dari pelita dan senter genggam yang dibawa warga. Rumah-rumah panggung dari papan tua tampak sederhana, namun penuh kehangatan. Di salah satu rumah itu, Presiden Prabowo dan Gubernur Shirley duduk bersila di antara warga, mengelilingi tikar pandan yang dipenuhi hidangan seadanya, ikan asap, daun singkong, dan nasi dari ladang sekitar. Tidak ada sambutan formal, tidak pula barikade aparat.
Malam itu, Prabowo lebih mirip seorang tamu keluarga besar yang pulang setelah lama merantau. Anak-anak duduk di pangkuan ibunya, kaum pria mendekat membawa gitar kayu buatan tangan sendiri. Seorang tetua desa membuka percakapan dengan suara berat, menceritakan masa lalu saat listrik belum pernah masuk, dan anak-anak belajar dengan penerangan api damar. Shirley memperhatikan setiap wajah yang berbicara. Ia tahu, warga Luku tidak mudah bicara belak-belakan kepada orang luar. Tetapi malam itu berbeda, mungkin karena Prabowo datang bukan dengan ajudan lengkap, melainkan dengan wajah yang lelah tapi tulus. Seorang ibu bernama Mariam akhirnya berkata, "Kami tidak ingin kaya, Pak. Tapi tolong, anak-anak kami jangan terus belajar dalam gelap." Suaranya bergetar, dan ruangan pun hening. Presiden menatap Mariam, lalu memalingkan wajahnya ke Shirley. "Berapa desa seperti ini di provinsimu?" Shirley menjawab pelan, "Lebih banyak dari yang kita bisa hitung dengan jari. Tapi semua punya semangat yang sama." Prabowo mengangguk pelan. Ia sadar, pembangunan bukan hanya membangun jalan, tapi juga membangkitkan martabat, sesuatu yang hanya bisa dipahami ketika seseorang benar-benar hadir dan melihat. Tengah malam, listrik dari genset kecil padam. Tapi tak ada yang panik. Justru saat itulah, nyanyian rakyat terdengar lebih dalam. Seorang pemuda desa menyanyikan lagu daerah yang bercerita tentang laut, ombak, dan cinta akan tanah leluhur. Prabowo menutup matanya sejenak, menikmati irama yang terasa seperti pelukan bumi. Shirley duduk di sebelahnya, tersenyum kecil, merasakan bahwa inilah esensi dari kepemimpinan, duduk bersama, tanpa jarak. Di luar rumah, kabut tipis mulai turun dari lereng bukit. Udara makin dingin, tapi suasana hati semua yang hadir justru menghangat. Malam itu, tak ada pidato panjang, tak ada rencana pembangunan yang diumumkan. Tapi rasa percaya mulai tumbuh, bahwa suara dari timur benar-benar telah sampai ke telinga yang bersedia mendengar. Saat hendak beristirahat, Prabowo berdiri dan menghampiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang tertidur di pangkuan neneknya. Ia menyentuh kepala anak itu perlahan dan berkata lirih, "Suatu hari, kamu tak perlu meninggalkan desa ini untuk bisa sukses. Negara akan membawakanmu cahaya." Malam pun berlalu perlahan, membiarkan janji itu bergema dalam gelap yang masih setia menemani desa Luku. Fajar belum sepenuhnya menampakkan diri ketika Presiden Prabowo melangkah keluar dari rumah kayu tempat ia bermalam. Tanah basah oleh embun malam membuat sepatu botnya berat, tapi langkahnya tetap mantap. Udara pagi membawa aroma laut dan dedaunan basah, menyapu wajahnya seperti menyadarkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar kunjungan, melainkan panggilan jiwa. Shirley Coanda telah berdiri tak jauh dari situ, mengenakan jaket tebal dan syal wol rajutan warga setempat. "Kita ke desa berikutnya?" tanya Prabowo singkat. Shirley mengangguk. Hari ini mereka menuju Kecamatan Loloda, daerah yang lebih terpencil dari Luku dan harus ditempuh dengan perahu kecil serta berjalan kaki di antara perbukitan dan sungai dangkal. Meski medan makin menantang, tidak ada keluhan yang keluar dari mulut mereka. Bahkan, Prabowo lebih sering tersenyum kepada warga yang menyapa dari kejauhan dengan tangan penuh lumpur karena baru kembali dari ladang. Dalam perjalanan, mereka melewati jalur setapak yang licin, penuh batu dan akar pohon. Seorang bocah perempuan tanpa alas kaki tiba-tiba muncul di antara semak, membawa sebakul pisang mentah dan menyodorkannya pada Prabowo. "Untuk Bapak Presiden," katanya lirih. Prabowo tertegun. Ia menerima pemberian itu dengan dua tangan dan berlutut sejenak di hadapan si gadis kecil. "Namamu siapa?" tanyanya. "Nisa," jawabnya malu-malu. Prabowo tak sanggup berkata-kata lagi. Kadang, bahasa cinta paling dalam hadir dari tangan kecil yang memberi tanpa diminta. Sesampainya di Loloda, rombongan disambut dengan tarian sederhana oleh anak-anak yang dilatih sendiri oleh guru honorer setempat. Di desa itu, tak ada sinyal telepon, tak ada air bersih yang mengalir, dan sekolah hanya beratap daun sagu. Namun yang hadir di sana bukan kemurungan, melainkan semangat bertahan. Prabowo berjalan masuk ke bangunan reot yang disebut sebagai ruang belajar, lalu memandangi papan tulis yang dipenuhi coretan pelajaran bahasa dan hitungan sederhana. "Mereka berjuang sendirian selama ini," ucap Shirley lirih di belakangnya. Prabowo memanggil kepala desa, duduk bersila bersamanya di atas balai bambu, dan mulai berdiskusi tanpa protokol. Ia ingin tahu, satu persatu, apa yang paling dibutuhkan warga. Jawabannya bukan mengejutkan, air bersih dan jembatan. "Kami tidak butuh banyak, Pak," kata sang kepala desa.
Tapi jika anak kami harus menyeberangi sungai setiap hari hanya untuk sekolah, suatu saat akan ada korban lagi. Kalimat itu menusuk. Mata Prabowo menyipit, bukan marah, tapi sedih. Ketika sore mulai turun, Prabowo berdiri menghadap warga yang berkumpul di lapangan kecil. Ia tak membawa mikrofon, hanya berbicara lantang dengan suara penuh keyakinan. Saya tidak akan pulang membawa cerita indah. Saya akan pulang membawa daftar pekerjaan. Saya telah melihat, saya telah mendengar. Dan mulai hari ini, tidak akan ada lagi wilayah yang dilupakan. Tepuk tangan membahana, bukan karena pidato, tapi karena mereka merasa tak lagi sendiri. Langkah di tanah basah hari itu menjadi saksi bahwa suara dari ujung timur akhirnya mendapat tempat di hati sang pemimpin negeri. Setibanya kembali di Ternate setelah menempuh jalur darat dan laut selama 5 hari penuh, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas bersama para kepala dinas daerah dan staf kementerian yang baru saja ia panggil. Dari Jakarta, tak ada waktu bersantai. Ia duduk di ruang sempit gedung pemerintah daerah dengan kemeja yang masih berbau tanah dan laut. Shirley berdiri di sampingnya, menjelaskan peta wilayah, mencocokkan titik-titik merah di atas kertas dengan nama-nama desa yang baru saja mereka datangi. Air bersih, listrik, jembatan, sekolah, ujar Prabowo tegas. Bukan 100 rencana, cukup 4 yang benar-benar diwujudkan. Ia meminta perwakilan Kementerian PUPR, ESDM, dan Kominfo memaparkan apa yang bisa mereka lakukan dalam waktu 3 bulan, bukan 3 tahun. Wajah-wajah di ruangan itu menegang, mereka tak terbiasa melihat presiden bekerja tanpa basa-basi. Tapi Prabowo tahu, kepercayaan rakyat adalah mata uang yang cepat hilang jika tak segera ditebus. Di luar gedung, kabar kunjungan Prabowo dan Shirley ke desa-desa terpencil sudah menyebar luas. Media sosial dipenuhi unggahan warga yang mengabadikan momen mereka berbincang langsung dengan presiden di teras rumah atau di tengah kebun. Namun, bukan sorotan media yang membuat Prabowo bergerak cepat, melainkan wajah anak-anak yang duduk bersila di lantai berlubang, memegang pensil seperti menggenggam masa depan. Shirley kembali ke kantor gubernur malam itu dengan 1 koper penuh catatan, peta, dan hasil dialog. Ia tahu ini bukan saatnya untuk merayakan, tapi mengeksekusi. Ia menghubungi para kontraktor lokal, menyusun relawan untuk survei lapangan, dan mulai menyusun laporan detail agar setiap program dari pusat bisa tepat sasaran. Ia bergerak tak kenal lelah, sebab ia percaya, jika Timur ingin diperhitungkan, maka langkah pertama harus datang dari diri sendiri. 3 minggu kemudian, pengerjaan jalan masuk ke desa Luku dimulai. Bukan dengan upacara peresmian, melainkan bunyi keras alat berat yang mengejutkan warga saat fajar menyingsing. Di sisi lain, Kominfo menurunkan tim khusus untuk memetakan menara sinyal agar anak-anak bisa mulai belajar daring seperti teman-temannya di kota. Sementara itu, tangki air pertama dipasang di desa Loloda, disambut isak haru para ibu yang biasanya harus berjalan berjam-jam demi seember air bersih. Prabowo tidak datang lagi dalam kunjungan kedua, tapi ia mengirim pesan video kepada para warga dan kepala desa, ditayangkan dengan proyektor sederhana di lapangan terbuka. Saya tidak datang lagi bukan karena lupa, tapi karena sedang memastikan janji saya dikerjakan. Jangan biarkan saya berhenti. Dorong terus. Suara kalian harus tetap keras. Suara itu bergema dalam hati setiap warga yang menontonnya dalam senyap dan air mata. Di balik layar, Shirley terus mengawal proses tanpa gembar-gembor. Ia tahu, membangun bukan tentang berapa banyak proyek yang diresmikan, tapi seberapa dalam rakyat bisa merasakan perubahan. Dan malam itu, saat ia menatap langit Ternate yang kembali terang oleh cahaya bulan, ia tahu, janji yang dilahirkan dari tanah dan peluh rakyat akhirnya bertemu dengan tindakan nyata. Kabar tentang pembangunan yang mulai menyentuh desa-desa kecil di Maluku Utara menimbulkan riak harapan di berbagai penjuru. Dari pesisir Halmahera hingga pegunungan Bacan, warga mulai berbicara satu sama lain dengan semangat baru. Di pasar-pasar tradisional, di pelabuhan kecil, hingga di warung kopi pinggir jalan, nama Prabowo dan Shirley disebut bukan lagi sebagai tokoh jauh di layar televisi, tapi sebagai sosok nyata yang menapak tanah mereka dan membawa perubahan. Di desa Luku, tiang-tiang kayu tua yang dulu menopang sekolah darurat kini digantikan rangka baja ringan. Para tukang lokal bekerja siang malam dibantu warga, bukan sekadar karena gaji, melainkan karena rasa memiliki. Nisa, si gadis kecil yang pernah memberikan pisang pada Prabowo, kini duduk di bangku kelas baru yang beratap seng dan berdinding semen.
Ia menulis huruf demi huruf dengan percaya diri, tak lagi terganggu oleh kebocoran atap atau kabut malam. Sementara itu, di Desa Loloda, jembatan gantung yang dulunya hanya seutas tali tambang dan papan reyot kini telah berdiri kokoh. Anak-anak bisa menyeberang dengan aman ke sekolah, tanpa harus menunggu sungai surut. Seorang guru bernama Pak Dullah yang hampir pensiun mengatakan, "Dulu kami mengajar dengan ketakutan, sekarang kami mengajar dengan harapan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam bagi siapapun yang mendengarnya. Gubernur Syarli tidak membiarkan perubahan itu berhenti di situ. Ia menginisiasi forum komunikasi antar kecamatan yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan ibu-ibu PKK. Forum ini menjadi wadah bagi warga menyampaikan kebutuhan langsung ke pemerintah tanpa harus menunggu kunjungan resmi. Ia ingin memastikan bahwa suara-suara yang selama ini tersembunyi di balik hutan dan bukit tetap terdengar, bahkan saat kamera tak lagi merekam. Presiden Prabowo, dari Jakarta, mengikuti setiap perkembangan melalui laporan mingguan yang dikirim langsung ke mejanya. Ia menandai setiap kemajuan dengan stabilo merah, memberi catatan pada tiap kendala. Dalam salah satu rapat kabinet, ia berkata lantang, kalau satu provinsi bisa bergerak cepat, maka yang lain tak ada alasan untuk lambat. Pesannya tidak hanya ditujukan untuk Maluku Utara, tapi sebagai cermin bagi seluruh Indonesia. Gelombang perubahan yang terjadi di timur mulai menarik perhatian daerah lain. Gubernur dari Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua mulai menghubungi Syarli, meminta panduan, meminta contoh. Tapi Syarli tak memberi jawaban berupa dokumen tebal atau proposal proyek. Ia hanya berkata, langkah pertama adalah mendengar, bukan merancang. Kata-kata itu kemudian menjadi kutipan yang viral di media sosial dan seminar-seminar kepemimpinan daerah. Di tengah semua itu, suara rakyat tak pernah berhenti. Mereka tak meminta istana, tapi meminta diperlakukan setara. Mereka tak ingin disanjung, hanya ingin dihargai. Dan selama suara itu terus bergema, Prabowo dan Syarli tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka hanya memulai, dan yang paling menentukan adalah menjaga agar suara-suara dari Tanah Timur tak pernah kembali tenggelam dalam diam. Setelah gelombang pembangunan di Maluku Utara mulai terasa nyata, Prabowo memutuskan bahwa semangat yang menyala di timur tak boleh berhenti di batas pulau. Ia mengundang Syarli Coanda ke Istana Negara untuk mempresentasikan langsung model pembangunan berbasis dialog rakyat yang telah berhasil ia jalankan. Di ruang sidang yang biasanya penuh dengan dokumen dan formalitas, kali ini yang tampil justru peta-peta desa, foto anak-anak sekolah, serta suara-suara asli dari rakyat kecil yang direkam saat kunjungan lapangan. Syarli berdiri tegak di hadapan jajaran menteri dan gubernur dari seluruh Indonesia. Ia berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan, membagikan pengalaman tanpa dramatisasi. Ia menunjukkan bagaimana membangun bukan dimulai dari angka, tapi dari keberanian menyapa mereka yang paling jauh. Para pemimpin daerah mendengarkan dengan seksama, sebagian bahkan mencatat. Untuk pertama kalinya, suara dari wilayah yang biasa dianggap pinggiran justru menjadi poros inspirasi bagi pusat kekuasaan. Usai presentasi, Prabowo berdiri dan menatap seluruh hadirin. Kalau Syarli bisa menggerakkan Maluku Utara dengan keterbatasan anggaran, maka kalian tak punya alasan untuk menunggu dana besar hanya demi bergerak. Suaranya tegas, tapi tidak menggurui. Ia lalu mengumumkan pembentukan program Titik Timur, sebuah skema nasional yang bertujuan menyebarkan pola kerja partisipatif seperti yang telah dilakukan Syarli ke seluruh wilayah Indonesia Timur. Program tersebut bukan sekadar bantuan infrastruktur. Di dalamnya terkandung prinsip pelibatan masyarakat, kehadiran pemimpin di lapangan, dan penguatan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan. Prabowo menginginkan agar daerah-daerah lain menyalakan kembali semangat kebersamaan seperti yang ia lihat saat menginjak lumpur dan menyantap nasi kelapa bersama warga Loloda. Ia percaya, dari semangat itulah bangsa ini menemukan kembali jati dirinya. Di hari yang sama, video Syarli di istana tersebar luas dan menjadi bahan diskusi di berbagai platform digital. Banyak pemuda dari daerah lain mulai mengirim pesan ke akun resmi pemerintah, menanyakan bagaimana cara agar kampung mereka bisa turut serta dalam Titik Timur. Syarli tak menyangka bahwa langkah kecil yang dimulai dari jalan setapak dan perahu kayu bisa menggugah anak-anak muda dari Kalimantan hingga NTT. Tapi ia tahu, gelombang perubahan sejati memang selalu datang dari ketulusan niat, bukan sorotan kamera. Di balik suasana yang mulai membara dengan semangat baru, Syarli tetap rendah hati. Ia kembali ke Ternate beberapa hari kemudian,
menolak gagasan untuk berlama-lama di ibu kota. "Saya bukan ikon, saya hanya penyambung lidah rakyat," ujarnya kepada wartawan lokal. Saat ia tiba, warga menyambutnya seperti keluarga yang pulang dari rantau, bukan sebagai pejabat. Anak-anak menggandeng tangannya, para ibu menyelipkan bunga di rambutnya. Ia merasa lega karena dirinya tetap menjadi bagian dari tanah yang membesarkannya. Sementara itu, Prabowo mengutus tim pengawasan langsung ke berbagai titik pembangunan baru di kawasan timur. Ia tak ingin semangat yang telah menyala padam hanya karena birokrasi lamban atau janji yang tak ditepati. Dalam benaknya, Indonesia hanya bisa benar-benar merdeka bila suara dari timur diterjemahkan menjadi aksi nyata dari pusat. Dan ia bersumpah, selagi masih diberi kekuatan, api dari timur akan terus dijaga agar menyala hingga ke pelosok negeri. Matahari mulai meninggi ketika Shirley tiba di Desa Maba, sebuah titik yang selama ini jarang tersentuh pembangunan. Suasana berbeda terasa di udara, bukan hanya karena jalan yang mulai menampakkan aspal halus, tapi juga karena ada senyum-senyum baru di wajah warga yang biasanya tertutup sunyi. Mereka tak lagi melihat pembangunan sebagai deretan angka atau seremonial semata, melainkan sebagai harapan yang mengalir dalam setiap aktivitas harian mereka. Shirley duduk bersama para perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha kecil mikro. Dengan tangan cekatan, mereka merajut anyaman dari daun pandan dan rotan, mengubahnya menjadi keranjang dan tikar bernilai jual tinggi. "Dulu kami kesulitan menjual hasil kerajinan karena akses pasar terbatas," kata seorang ibu sambil menatap bangga hasil tangannya. "Namun kini, berkat perbaikan jalan dan fasilitas komunikasi, produk mereka mulai dikenal hingga keluar pulau, membuka peluang ekonomi yang selama ini tersembunyi." Di sekolah dasar yang baru direnovasi, guru-guru tampak lebih bersemangat. Ruang kelas yang terang dan bersih menjadi saksi perubahan, tidak hanya fisik tapi juga mental. Anak-anak tak lagi takut hujan merembes ke dalam ruang belajar, dan para guru mulai mengadopsi metode pembelajaran modern berkat pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah. "Ini bukan hanya bangunan, tapi tempat tumbuhnya mimpi anak-anak," ujar kepala sekolah dengan mata berkaca-kaca. Namun Shirley tahu, pembangunan fisik hanyalah sebagian dari perjalanan panjang. Di ruang pertemuan desa, ia mendengarkan keluhan para petani yang masih bergelut dengan masalah irigasi dan alat pertanian usang. Mereka bercerita tentang hasil panen yang belum maksimal, meski lahan subur menunggu disentuh tangan. Shirley mencatat setiap detail, berjanji akan mengupayakan program pemberdayaan yang lebih menyentuh akar permasalahan. Sementara itu, Prabowo dari Jakarta terus mengawasi laporan harian yang datang dari tim lapangan. Ia sering berdiskusi dengan Shirley lewat video call, membahas strategi agar bantuan pemerintah tak hanya berhenti di jalan dan gedung, tapi juga menyentuh kehidupan warga secara menyeluruh. "Kita harus menjaga agar perubahan ini benar-benar membumi, bukan hanya sekadar proyek yang lalu berlalu," pesan Prabowo dengan suara penuh semangat. Ketika malam tiba di Maba, Shirley duduk di beranda rumah sederhana bersama kepala desa dan beberapa pemuda setempat. Mereka berbagi cerita dan harapan di bawah langit yang bertabur bintang. Shirley menyadari, pembangunan yang sejati adalah ketika warga merasa menjadi bagian dari perjalanan itu, bukan sekadar penerima bantuan. Dalam keheningan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjadi jembatan antara pusat dan akar rumput. Perjalanan di Desa Maba mengukuhkan keyakinan Shirley dan Prabowo bahwa membangun negeri bukan hanya soal infrastruktur, melainkan tentang menghidupkan mimpi dan keberdayaan masyarakat. Dari sinilah, langkah kecil mereka menjadi batu pijakan untuk menjembatani jurang ketimpangan, menyatukan timur dalam harmoni sebuah Indonesia yang utuh. Angin laut berhembus lembut di pelabuhan Tobelo, membawa aroma segar yang menyapa setiap orang yang hadir dalam perayaan kecil di tepi dermaga. Shirley berdiri berdampingan dengan Prabowo, menyaksikan kumpulan warga yang berkumpul merayakan hasil kerja keras yang telah lama mereka perjuangkan. Di antara tawa dan lagu-lagu tradisional, tampak wajah-wajah penuh rasa syukur dan harapan, bukti nyata bahwa perubahan bukan sekadar janji kosong, tapi sebuah harmoni yang berhasil dirajut bersama. Prabowo menyapa satu persatu para tokoh adat dan pemuda yang hadir, memberikan penghargaan atas peran mereka menjaga tradisi sekaligus membuka pintu bagi kemajuan. Ia berbicara dengan suara yang hangat, "Kita membangun bukan untuk mengganti akar, tapi untuk menumbuhkan cabang yang lebih kuat. Timur bukan hanya ujung negeri, tapi jantungnya yang berdetak penuh semangat." Kata-katanya mengalir, menyentuh hati setiap pendengar yang hadir di bawah langit yang mulai berwarna jingga. "Shirley,
yang sejak awal menjadi motor perubahan, menerima apresiasi dari masyarakat dengan kerendahan hati. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam itu ia melihat kilau kebersamaan yang sulit dilukiskan dengan kata. Anak-anak menari bersama, para ibu saling berbagi makanan hasil panen, dan para pemuda membicarakan masa depan desa dengan penuh optimisme. Inilah gambaran sebuah masyarakat yang bangkit bukan karena bantuan semata, tapi karena semangat gotong royong yang mulai menyala. Dalam pidatonya, Shirley menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian budaya. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan bermakna tanpa menghormati akar sejarah dan kearifan lokal yang selama ini menjadi pondasi kuat masyarakat Maluku Utara. Kita berjalan bersama, mengisi ruang di antara tradisi dan modernitas, agar keduanya tak kehilangan nyawa, ujarnya penuh keyakinan. Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat yang berani bermimpi dan bekerja keras. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan kisah Maluku Utara sebagai inspirasi nasional, agar wilayah lain pun dapat menyalakan semangat perubahan dari dalam. Indonesia besar karena kita bersatu, bukan karena kita berdiri sendiri-sendiri, tegasnya di hadapan ribuan mata yang terpaku pada kata-katanya. Malam itu di ujung timur Indonesia menjadi saksi bisu akan sebuah perubahan yang lahir dari ketulusan hati dan langkah nyata. Prabowo dan Shirley berdiri di samping satu sama lain, memandang cakrawala yang menjanjikan masa depan lebih cerah. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tapi harmonisasi yang terjalin adalah fondasi yang tak tergoyahkan bagi sebuah negeri yang ingin terus maju. Di akhir perayaan, sorak-sorai rakyat mengalun seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan. Dari tanah Maluku Utara, sebuah suara tegas dan lembut telah lahir, suara rakyat yang didengar, dihargai, dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sebuah janji terpenuhi, dan sebuah harapan baru dimulai, dari ujung timur Indonesia untuk seluruh Nusantara.